Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah pada hari yang penuh keberkahan ini, Rabu 23 Oktober 2024, kita dapat kembali berkumpul dalam kajian hadis dan kesempatan ini sangat berharga untuk menimba ilmu dari sosok yang kita sangat hormati, Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA, yang selalu dengan penuh keikhlasan membimbing kita semua dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang amal jariah, sebuah tema yang penting tentunya untuk memperkuat amal kebaikan yang em, pahalanya mengalir tanpa henti dan Alhamdulillah ayahanda kita juga sudah bersama kita dan siap memberikan ilmunya yang penuh makna. Tanpa berpanjang kata, dengan penuh hormat kami persilakan kepada Ayahanda, Profesor Dr. Ahmad Tibraya MA, untuk memulai kajian kita pada hari ini. Disilakan Ayahanda. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin khatamil anbiya Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para muridku yang saya banggakan dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertemu kembali dalam pertemuan kita dalam kajian hadis pada setiap Rabu pagi jam 5.30 waktu Indonesia Barat. Karena saya sekarang sedang berada di Lombok, jadi saya berada di waktu jam 6.30. Sebentar lagi Nadia, ayah jam 9 nanti akan menguji 5 doktor mulai jam 9 sampai jam 17.30 secara online. Coba, tidak ada hentinya ini. Padahal ada acara hari ini, ada 4 acara. Tidak tahu bagaimana nanti. Nanti kita lihat. Tapi yang penting adalah sepanjang kita bisa atur waktu, jangan pernah melewatkan waktu untuk kajian kita. Saya berusaha betul untuk itu karena apa? Harusnya setiap hari kita bersedekah ilmu. Mendengarkan ilmu yang disajikan oleh para guru, itu melahirkan juga sedekah. Karena ketika para muridku akan menyampaikan pengetahuan kepada orang lain, maka pada hakikatnya para muridku sudah bersedekah, sudah beramal dengan amal jariah. Ini yang perlu kita ini setiap kali kita memberikan ilmu, setiap kali itu kita bersedekah. Dan ilmu itu salah satu amal jariah kita yang kalau kita nanti sudah meninggal dunia, pahalanya tetap mengalir terus. Itulah sebabnya yang mendorong saya untuk selalu memberikan ilmu itu kapan saja, di mana saja. Kalau tidak ada halangan yang betul-betul menghalangi saya untuk itu. Nah, besok ada kajian tafsir, tapi kayaknya anak dia mungkin agak sulit besok, karena saya ada acara pagi jam 7, sementara saya ada di Lombok, jadi agak susah mungkin nanti besok. Nanti saya akan WA Pak Agus bahwa mungkin agak susah untuk dilaksanakan kajian tafsir besok. Baik, kajian kita pada hari ini kita akan mendengarkan pesan Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim yang ada dalam Al-Quran. Kenapa disebut Luqmanul Hakim? Dia adalah seorang tokoh
seorang yang dipandang oleh Allah sebagai tokoh di dalam kisah yang disebutkan oleh Allah dalam beberapa ayat di dalam ayat Al-Quran. Bahkan ada salah satu surah yang diberi nama Surah Luqman. Kenapa disebut Al-Hakim? Karena dia punya ilmu hikmah yang luar biasa. Luqmanul Hakim ini kawan-kawan, sebagian orang memandangnya dia nabi. Tapi kebanyakan ulama memandangnya dia bukanlah nabi tetapi Habibullah. Orang yang sangat dekat dengan Allah. Itu banyak sekali pesan-pesan yang menarik dari beliau di dalam ayat-ayat Al-Quran, tetapi nanti mungkin perlu kita lihat bagaimana rangkaian pesan-pesan beliau dalam Al-Quran. Tapi kita mau lihat dulu pesan-pesan beliau dalam hadis Nabi. Dalam hadis Nabi, disebutkan pesan Luqman kepada anaknya di samping pesan-pesan terbaiknya di dalam Al-Quranul Karim. Pesannya di dalam hadis Nabi begini. Ini hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani. Hadisnya saya bacakan. An Abdirrahman ibni Abdillahi Anil Hasani Qala Luqmanu libnihi. Hadis ini berasal dari Abdurrahman bin Abdillah Anil Hasan, dari Al-Hasan. Saya belum cek Al-Hasan ini, jangan-jangan ini adalah cucunya Rasulullah, Hasan bin Ali. Tapi nanti kita cek, karena banyak Hasan di dalam hadis. Qala, dia berkata, Qala Luqmanu libnihi. Berkata Luqman kepada anaknya, Ya bunayya. Nah itu, Ya bunayya. Beda dengan kalau saya mengatakan, Ya ibni. Nah, Ya ibni itu dia sebenarnya panggilan kepada seorang anak yang sebenarnya tidak ada rasa kasih sayang yang dalam di dalam. Ya bunayya. Kalau saya mengatakan ya bunayya, wahai anakku yang saya sayangi dan saya banggakan. Itu beda bahasa Arab itu Nadia. Ya ibni itu tidak terlalu dalam panggilan itu. Kalau sama dengan kalimat yang lain, ya abi, itu panggilan anak yang sebenarnya tidak mengandung kasih sayang yang mendalam. Kalau saya mengatakan, ya abati, wahai bapakku yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan. Jadi kalau Nadia panggil ayah ini, abati, ya abati, itu berarti Nadia sayang betul sama ayahnya. Kalau saya panggil Nadia, ya bunayya, itu berarti anak itu sangat disayang oleh ayahnya. Tapi ini untuk anak laki-laki Nadia, ya bunayya. Saya belum pernah lihat bagaimana kalau anak perempuan, karena selalu pesan-pesan itu biasa ditujukan kepada anak laki-laki. Maka ya bunayya. Itu ketika Nabi Nuh alaihissalam memanggil anaknya untuk nadi perahu. Ya bunayya irkam anak. Wahai anakku yang aku sangat sayangi. Marilah naik di atas perahuku. Tapi anaknya tidak mau. Ya, kata Nabi Ismail alaihissalam ketika mau disembelih. Ya abatif alma tu'maru. Wahai ayahku yang saya hormati, saya banggakan. If alma tu'maru. Kerjakanlah apa diperintahkan kepadaku. Coba. Hebatnya uslub gaya bahasa Arab itu. Satu kata mengandung makna yang sangat luas. Ya bunayya, wahai anakku yang saya banggakan, yang saya cintai, yang saya sayangi. Luar biasa curahan hatinya di situ Nabi. Karena itu Luqman menggunakan
ya bunayya. Yang berikut, in kunta turidu al-baqa'a. Jika engkau ingin hidupmu kekal abadi. Tetapi kata dia, wala baqa'a, tidak akan pernah mungkin abadi. Kamu pasti akan mati. Tetapi kata Luqman, in kunta turidul baqa'a, jika engkau ingin kekal hidupmu, kekal abadi dalam kehidupanmu, wala baqa'a, dan tidak mungkin. Faj'al hasyatallahi azza wa jalla ghitaka. Maka jadikanlah takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebagai penutup di atas kepalamu. Ghitaka fauqa ra'sika. Jika kamu ingin hidupmu kekal abadi, katanya, tapi tidak mungkin kamu kekal abadi, kata Luqman, ij'al hasyataka azza wa jalla ghitaka fauqa ra'sika. Maka jadikanlah takutmu kepada Allah, maka jadikanlah takwamu kepada Allah sebagai penutup kepalamu. Nah, wa witaka, dan yang membentengimu. Jadi, jadikanlah takwamu itu sebagai penutup kepalamu. Artinya apa? Pesannya ini adalah, kamu selama hidupmu harus bertakwa kepada Allah. Tapi kamu tidak akan pernah hidup selama-lamanya, anakku. Karena itu maka selama hidupmu, jadikanlah takwamu kepada Allah itu penutup kepalamu dan yang membentengimu. Fala'allaka antanju wa ma araka binajin. Semoga dengan itu kamu bisa selamat. Wa ma araka binajin, katanya itu. Sesungguhnya aku tidak pernah melihat seseorang bisa aman. Nah, katanya dia, wa ma araka binajin, tapi aku melihat kamu tidak pernah selamat. Jadi kata-kata Luqman, fala allaka antanju, semoga dengan takwamu itu kamu akan aman dan selamat. Wa ma araka binajin, dan saya tidak melihat kamu itu aman. Ini ancaman untuk anaknya ini disampaikan oleh Luqmanul Hakim. Pesan pertama. Pesan yang kedua, kata dia, ya bunayya, wahai anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, yang saya sayangi, kata Luqman. Inna dunya bahrun amikun. Sesungguhnya dunia itu, wahai anakku, ada lautan yang sangat dalam. Ingat anakku, lautan yang sangat dalam. Ini pesannya, ini penuh hikmah ini kawan-kawan para muridku. Kategori kafihi nasun kathirun. Dalam laut yang dalam itu telah banyak sekali manusia yang tenggelam. Ingat Nadia, coba. Itu balagahnya tingkat tinggi dan kinayahnya tingkat tinggi kepada anaknya. Jadi kita ini Nadia, ketika kita berada di bumi ini, sebenarnya kita berada di tengah lautan yang sangat dalam. Sudah banyak orang menurut Luqman yang tenggelam di dalam laut yang dalam itu. Karena itulah kata Luqman, faliyakun safinatuka fiha taqwallahi. Maka hendaklah perahumu itu, faliyakun safinatuka fiha, maka jadikanlah perahumu di lautan itu taqwallahi, takwa kepada Allah. Jadi artinya apa?
jadikanlah kamu itu perahumu adalah takwa. Takwa itulah kamu jadikan perahumu di tengah laut itu. Kalau kamu tidak punya perahu, anakku, kamu tenggelam. Apa perahunya adalah takwallahi, bertakwa kepada Allah. Jadi kalau muridku bertakwa kepada Allah, berarti anak-anakku sudah punya perahu di tengah lautan yang sangat dalam. Di tengah lautan yang sangat dalam. Nah, kemudian wahashwuha al-imanu. Ini wahashwuha al-imanu. Bisa juga wahashwuha al-imana. Nah, kemudian apa katanya? Jadikanlah imanmu sebagai lunas dari perahu itu. Imanmu jadikanlah sebagai lunas perahu. Tahu nggak lunas perahu Nadia? Itu bagian yang di bawah di depan itu. Kalau tidak ada itu, maka pecahlah itu perahu itu. Karena dulu Nadia waktu saya ke Makassar, naik perahu 5 hari. Dari Bima ke Makassar 5 hari, di tengah gelombang lautan. Ketika gelombang di bawah, saya di atas. Ketika gelombang di atas, saya di bawah. Ini. Karena itu kata Luqmanul Hakim, wahashruha al-imana billahi, jadikanlah imanmu itu sebagai lunas dari perahu itu. Kemudian wasyira'uha taqwallah. Wasyira'uha taqwallah kata Luqmanul Hakim, jadikanlah takwamu kepada Allah itu sebagai layar dari perahumu. Aduh, contoh yang sangat bagus Nadia. Jadikanlah tawakalmu kepada Allah itu menjadi layarmu. Artinya apa Nadia? Yang pertama, kita harus beriman, ya. Kita harus beriman kepada Allah seperti yang dikatakan di atas, bertakwa, takutlah kepada Allah yang pertama. Kemudian kamu bagaikan manusia yang melakukan perjalanan di tengah lautan yang sangat dalam dan luas. Banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Karena apa? Boleh jadi perahunya rusak, boleh jadi perahunya pecah, boleh jadi perahunya tidak punya layar, boleh jadi perahunya itu tidak punya mesin. Walaupun punya mesin dia mati, walaupun punya layar, tapi layarnya robek karena dihantam, diterpa angin aja. Karena itu kata dia, jadikanlah tawakalmu kepada Allah itu adalah layarmu. Kemudian wa majadzifuha at-tasbiha wa tahlila. Dan jadikanlah tasbih dan tahlil itu sebagai dayung-dayung perahumu. Coba Nadia, aduh, jadikanlah tasbih dan tahlil itu dayung-dayung perahumu. Katanya apa? Wala'allaka antanju wa ma araka binajin. Tapi katanya semoga engkau anakku kamu akan selamat. Tetapi saya belum melihat engkau selamat. Nadia, yang pertama itu jadikanlah takwamu kepada Allah di atas kepalamu sebagai penutup kepalamu. Tapi dengan begitu anakku, aku belum lihat engkau akan aman dan selamat. Karena itu maka katanya, perjalananmu di dunia ini bagaikan lautan yang luas dan dalam. Maka hendaklah kamu punya perahu. Jadikanlah perahumu itu sebagai takwamu kepada Allah, atau jadikanlah takwamu kepada Allah sebagai perahumu. Kemudian wahashwuha al-iman, dan jadikanlah imanmu kepada Allah sebagai lunasnya. Wasyira'uha at-tawakkula 'ala Allahi, dan layarnya adalah tawakal kepada Allah, atau jadikanlah tawakalmu kepada Allah sebagai layar dari perahumu.
Wa majazifuha at-tasbiha wat tahlila, dan apa namanya, dayung-dayung perahumu. Jadikanlah tasbihmu itu dan tahlilmu setiap hari. Jadi tidak pernah habis, dia goyang terus, goyang terus. Dayung kan, kalau ada dayung nggak sampai-sampai itu perahu nanti. Jadikanlah tahlil dan tasbih itu sebagai dayung-dayung perahumu. Tetapi kata dia, wa ma araka binajin, tetapi aku melihat kamu tidak cukup aman dengan itu saja. Nah, kemudian apalagi kata Luqmanul Hakim, ya bunayya, wahai anakku yang saya cintai, yang saya sayangi, yang saya banggakan, in kunta la tuqinu bil ba'thi, apabila engkau tidak meyakini adanya hari kebangkitan, fa idza nimta fala tastaiqiz, maka tidurlah kamu, tidak pernah bangun-bangun. Fa idza nimta fala tastaiqiz, maka jika engkau tidur, maka janganlah bangun. Fa innaka kamastaiqizu fakadzalika tub'atsu, katanya. Itu bangunmu dari tidur itu anakku, bagaikan kamu dibangkitkan. Ah, itu Nadia. Aduh, dalam sekali filosofinya ini Nadia. Apa katanya? Kalau kamu tidak percaya pada hari kebangkitan, wahai anakku, maka kamu tidurlah. Tidurlah, jangan pernah bangun. Mana ada orang tidur tidak pernah bangun aja, pasti bangun. Kata Luqmanul Hakim, bangunmu itulah bagaikan kamu dibangkitkan nanti. Tidurmu bagaikan matimu. Kemudian ketika kamu bangun dari tidurmu, bagaikan kebangkitanmu di hari kiamat nanti. Ya bunayya, wahai anakku, uzkurillaha inda hammika. Ingatlah Allah pada saat kamu itu ditimpa kegelisahan. Ditimpa kecemasan. Jadi katanya ini, selalulah ingat Allah pada saat kamu gelisah. Nah dia, kalau kamu gelisah, nah itu ingat Allah. Ingat Allah, perbanyak mengingat Allah. Perbanyak mengingat Allah itu salah satu dari cara kita untuk menghilangkan kecemasan. Saya, kawan-kawan, para muridku, doa itu, mengingat Allah itu salah satu yang penting buat saya. Kemanapun saya pergi, selalu saya amalkan itu. Agar apa? Kecemasan dalam hati hilang. Kegelisahan dalam hati hilang. Karena apa? Kita meyakini bahwa Allah itu selalu bersama kita ketika kita selalu mengingatnya. Saya tidak tahu nih falsafahnya ini, Luqmanul Hakim luar biasa. Kata-kata Luqmanul Hakim, wa iza hamamta wa indaka yadika, dan ingatlah Allah di tanganmu apabila engkau bersumpah, dan ingatlah Allah di lidahmu apabila engkau memutuskan suatu perkara. Ingatlah, katanya, Allah di tanganmu apabila kamu bersumpah. Kemudian ya, jika kamu gelisah, jadi jika kamu gelisah, katanya, maka ingatlah Allah ada di tanganmu. Wa idza aqsamta wa indaka lisanik idza hakamta. Apabila kamu bersumpah, maka ingatlah di lidahmu ada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini nasihatnya luar biasa. Dan itu digunakan dalam bahasa balaghah yang sangat tinggi. Coba kita lihat, kawan-kawan sekalian. Kata Luqmanul Hakim, jadikanlah hasyatuka lillahi gita'aka. Jadikanlah takutmu kepada Allah itu menjadi pelindungmu di bagian kepalamu. Jadi kita jalan ya, dia tidak akan kena matahari kita dengan hasyatullah itu. Tidak akan ada yang membahayakan kita ketika kita menaungi diri kita dengan hasyatullah.
Itu contoh yang luar biasa yang diberikan oleh Luqmanul Hakim. Kemudian dia katakan lagi, wahai anakku, kehidupanmu di dunia ini bagaikan kamu berada di lautan yang sangat besar dan luas dan dalam. Kalau kamu tidak punya pengaman, kamu akan tenggelam. Maka ketika kamu berada di dunia ini yang bagaikan lautan yang sangat luas, kamu harus memiliki perahu. Perahumu apa? Adalah takwa Allah. Jadi pertama hasyiatullah, jadikanlah penutup kepalamu. Kemudian jadikanlah takwamu kepada Allah itu bagaikan perahumu. Dalam sekali kan. Kemudian apa? Wahashwuha al-imana. Jadikanlah lunasnya itu iman. Jadikanlah imanmu menjadi lunas perahumu. Lengkap sudah. Ada takwa, ada hasyah, ada takwa, ada iman kepada Allah. Wasyira'uhu at-tawakkula 'ala Allahi. Dan tawakalmu kepada Allah itu jadikanlah sebagai layarnya. Ini balaga semua di sini dia pakai. Tasbih yang dipakai di sini. Wa madzajifuha at-tasbiha wa tahlil. Jadikanlah tasbih dan tahlilmu setiap hari itu menjadi dayung perahumu. Jadikan dayung. Nah dia belum pernah ke anu sih, ke pantai, nggak pernah lihat dayung. Mana sih dayungnya itu ayah itu dayung. Dayung perahu. Perahu tidak akan jalan Nadia kalau nggak ada dayungnya. Layarnya tadi sudah ada dayungnya lagi. Lengkap sudah. Kalau nanti tidak ada angin dia pakai dayung. Kalau ada anginnya, dayungnya diangkat. Nanti tinggal menunggu kemana arah angin itu pergi. Pakai kompas Nadia. Oh, ayah dulu waktu kuliah itu naik perahu terus Nadia sampai selesai sarjana itu. Naik perahu. Baik. Wala'allaka antanju. Boleh jadi dengan begitu kamu akan aman. Tetapi wama araka binajin. Tapi saya tidak melihat kamu aman wahai anak. Ya bunayya katanya. Ini belum sempurna kamu, belum selamat kamu kalau tidak dengan yang ini lagi katanya. In kunta la tuqinu bil ba'si, jika engkau tidak meyakini kebangkitan, fa idza nimta fala tastaiqid. Maka tidurlah kamu sampai kamu tidak pernah bangun dari tidurmu. Coba tidurlah sampai kamu tidak bisa bangun, tidak bangun dari tidurmu. Kalau kamu tidur dan tidak pernah bangun, berarti kebangkitan tidak ada anakku katanya. Tetapi contoh yang diberikan oleh Luqmanul Hakim, fa innaka kama taskatakidu fakadzalika tub'atsu. Ketika kamu bangkit, bangun dari tidurmu, itulah contoh kebangkitanmu dari kematianmu katanya. Ya bunayya katanya gitu. Aduh, saya kalau menghayati pesan-pesannya ini luar biasa. Ya bunayya uzkurillaha inda hammika. Ingatlah selalu Allah pada saat kamu cemas, pada saat kamu gelisah. Orang yang zikir kepada Allah itu Nadia tidak pernah gelisah. Tidak pernah. Karena Al-Quran sendiri, eh, eh, jika kamu ingin hatimu tenang, maka berzikirlah kepada Allah. Setiap orang yang berzikir, hatinya tenang. Saya ini Pak Sufyan pernah eh, pernah masuk MRI. Karena waktu itu saya agak pusing kepala, saya vertigo. Saya langsung ke rumah sakit Gatot Subroto. Sampai di sana apa yang terjadi? Itu melihat lubang besar itu. Saya ditidurkan di atas itu melihat itu, mengerikan. Ketika saya mau ke dalam, mau dimasukkan ke dalam lubang itu, seperti saya lagi mati nih. Karena akan dilihat. Itu kata susternya, Prof, katanya coba diingatlah masa-masa lalu yang menyenangkan gitu. Dengan siapa gitu, ingatlah itu supaya tenang. Jadi mengingat hal-hal yang menyenangkan di masa lalu.
Saya melihat itu kan baru pertama, terus dimasukkan pelan-pelan ke dalam. Itu di atas saya lihat, itu tekanan darah saya naik terus, naik terus. Akhirnya tidak jadi, saya ditarik kembali. Prof, katanya gitu, ini kami belum bisa melaksanakan MRI karena apa? Tekanan darahnya Prof naik. Terus bagaimana dok? Mereka ada di luar semua, saya di dalam sendirian. Kan tidak boleh ada orang lain di situ kan MRI itu radiasinya tinggi. Pada saat itulah dia bilang, ingat lagi Prof, masa-masa lalu yang menyenangkan. Saya ingat aja. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Langsung saya baca Pak Sufyan apa? La ilaha illallah. La ilaha. Itu kata dokter, itu tekanan darah saya turun drastis. Turun drastis. Ah, sudah Prof katanya, sudah turun darah ini masuk. Langsung tenang, tidak ada lagi tekanan darah tinggi. Karena saya terus baca la ilaha illallah. La ilaha. Karena ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dasarnya itu. Apa yang terjadi kawan-kawan setelah selesai keluar dari situ? Dokter dan suster datang sama saya. Prof, kami mau tanya. Yang dibaca tadi saat menurunkan tensi itu apa ya? Bapak ingat yang menyenangkan atau apa? Saya tanya dokternya dengan suster, kalau dokter muslim apa bukan muslim? Muslim, Pak. Kalau suster, saya juga muslimah, Prof. Katanya gitu. Jadi, yang saya baca tadi itu zikrullah. La ilaha illallah. Waduh, belum pernah kami melihat pasien yang tekanan darahnya tadi tinggi begitu. Dengan berzikir langsung turun drastis. Mereka bingung kan? Belum pernah lihat katanya. Pasien yang mereka mau foto, mau CT scan, belum pernah lihat yang tekanan darahnya turun drastis kayak begitu. Kayak Prof hari ini kata. Maka kami mau belajar apa kira-kira. Karena saya dasarnya ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Maka berzikirlah kepada Allah. Gitu. Nah dia tahu nggak tekanan darahnya ayah ini 120/80. Pak Sufyan, tekanan darah ayahmu ini 120/80. Kalau naik itu kecuali kalau saya habis nyupir, habis jalan macet-macet ke dokter, pasti 140/80 atau 150/80. Saya bilang sama suster, suster, sebentar lagi, 30 menit tensi lagi saya. Ditensi ulang lagi oleh dia. 120/79. Coba. Itu karena apa? Modalnya adalah selalu berzikir kepada Allah. Itulah yang dinasehatkan oleh Luqmanul Hakim di sini. Ya bunayya uzkurillah inda hammika. Ingatlah selalu kepada Allah pada saat kamu gelisah. Jadi jangan nunggu gelisah, nah dia baru berzikir. Pada saat kita tenang, berzikirlah kepada Allah. Supaya nanti dampaknya itu pada saat kita gelisah, itu langsung ada itu. Itu nah dia makanya terus terang aja resep resep hidup saya itu tidak pernah gelisah. Semoga saja. Jadi jangan sampai saya sombong juga nanti suatu saat gelisah. Karena itu saya selalu berzikir kepada Allah. Bayangkan Nadia, kalau keluar rumah, saya baca zikir. Mau tidur, saya berzikir. Mau mandi saja Nadia berzikir. Pak Sufyan, kalau saya mandi apa? Allahumma inni as'aluka khaira hadzal ma'i wa khaira ma fihi ya Allah. Anugerahkanlah kepadaku ini kebaikan dari air ini dan kebaikan yang dibawa oleh air ini. Wa a'udzubika min syarri hadzal ma'i. Dan ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan air ini. Wa syarri ma fihi, dan kejahatan yang dibawa atau yang ada dalam air ini. Zikir terus. Ah, kemudian apa? Ketika mau mengajar, apa? Fa'idh qultum ya Musa la nu'mina laka hatta narallaha zaharatan fa'azathumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Apa? Tidak ada mahasiswa yang tidak memperhatikan saya kalau mengajar Nadia. Kan itu ada zikirnya. Nah, itu. Nadia pasti mau belajar. Ayah, saya mau belajar itu yang tadi gitu. Ini kawan-kawan sekalian, zikrullah itu menenangkan hati. Wa idza hamamta wa inda yadika. Ah, kemudian apabila engkau gelisah wa inda yadika, dan ingatlah di tanganmu itu ada Allah. Wa iza aqsamta wa inda lisanika. Ya, dan jika kamu bersumpah
dan di lidahmu itu harus kamu berzikir kepada Allah. Iza hakamta, apabila engkau mengambil keputusan. Apabila kamu mengambil keputusan, ingatlah Allah ada di lidahmu. Jika kamu ketika kamu gelisah, ingatlah di tanganmu itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, luar biasa anak-anakku sekalian, para muridku yang luar biasa pada hari ini. Inilah nasihat Luqman kepada anaknya yang luar biasa. Tapi saya kira nanti pertemuan berikut kita perlu mengungkapkan apa pesan Luqman yang ada dalam Al-Quranul Karim supaya relevan dengan ini. Apa pesannya? Samakah pesannya ini dengan dalam Al-Quran? Nanti kita lihat pada pertemuan kita hari Rabu depan, insya Allah. Saya kira itu dulu sebagai pengantar, Nadia. Baik, terima kasih Ayahanda. Demikian tadi Bapak Ibu pengantar dari Ayahanda kita tentang pesan Luqman kepada anaknya. Tentu anak yang soleh merupakan juga em, amal yang mungkin nanti tidak akan pernah terputus ya Ayahanda ya untuk kita sebagai orang tuanya. Jadi seperti biasa kita memiliki beberapa menit untuk bisa berdiskusi dengan Ayahanda. Silakan Bapak Ibu, di sini ada Pak Sofian yang sudah membuka mikrofonnya. Silakan Pak. Sudah sehat ya Pak? Alhamdulillah. Terima kasih Ayah, terima kasih semua murid-murid Ayah dan Fadia. Posisi saya sekarang kemarin itu mohon izin Ayah kontrol hari kemarin, namun kata dokter saya nggak boleh pulang karena masih harus mengikuti lab lagi. Jadi sekarang posisi saya tetap bermalam di rumah sakit Ayah. Apa kata dokter? Apa kata dokter? Kata dokter, alhamdulillah semuanya normal, namun masih ada memar bekas masang kateter yang mungkin harus diobservasi, Ayah. Itu Terima kasih, berarti Ayah. ada perkembangan bagus. Ada perkembangan bagus. Doakan kami semua. Dan kami juga mohon doa, Ayah. Nanti tanggal 29 saya akan sidang terbuka, ya. Sudah mau dokter nih ceritanya. Nanti untuk membantu itu Pak Sufyan, saya ingat dulu ICP kapsul sudah dikirim ya? Belum? Sudah Ayah. Makasih Ayah. Itu obat yang luar biasa itu akan menghilangkan kerak-kerak dalam pembuluh darah itu. Makasih, Ayah. Mungkin bantuan itu juga menyebabkan kata dokter tidak jadi itu Amin Ya. Ayah, makasih. Oke. Jadi ternyata apa yang tadi disampaikan oleh Ayah itu sudah kami lakukan betul sekali, bahwa saat kami dalam keadaan gelisah dan sebagainya, maka ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dan apa yang dilakukan oleh Ayah, insya Allah Ayah kami sudah melakukannya, termasuk di saat kami mau berdakwah dan sebagainya, yang tadi doa Nabi Musa itu juga sudah dilakukan, dan kami terus mohon petunjuk dan bimbingan Ayah. Terima kasih Ayah semuanya atas doa dan motivasi untuk saya, sehingga saya masih tetap semangat Ayah. Terima kasih Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak Fidra masuk nih, ada Fidra juga yang masuk ini lagi. Anda. Ya, silakan. Anda katanya kan dia dengar tuh katanya kan yang termasuk amal zariah itu kita bukan hanya kita bersedekah Al-Quran yang dibaca oleh ya siapapun yang membacanya itu kan mengalirkan apa namanya Pahala. pahalanya untuk kita. Nah, tetapi juga katanya kalau kita memberikan makan juga termasuk amal jariah ya Anda. Pahalanya akan mengalir terus karena apa apa yang dimakan dan diminum itu nanti akan menjadi apa namanya badan kita tumbuh, kita terus hidup atau dan ketika kita melakukan suatu hal yang baik, beribadah gitu kan, itu ya katanya menjadi amal jariah kita juga, betul gak sih Ayanda? Baik, baik. Hmm. Yang saya tahu, sesuatu yang bermanfaat sesaat itu sedekah biasa. Sedekah biasa. Itu kalau makanan minuman itu sesuatu yang sesaat. Nah, karena tidak lestari dia dalam ya. Yang amal jariah itu
adalah amal-amal yang lestari keadaannya. Contoh, Hmm. saya saya misalnya membangun masjid. Membangun masjid sesuatu amal yang lestari. Sepanjang ada masjidnya itu dan dipakai oleh orang, maka amal jariahnya mengalir terus. Contoh, ada 7 di situ. Nanti akan kita uraikan di pertemuan berikutnya itu. Apa saja sih amal jariah seseorang yang bisa kekal itu. Nah, termasuk di dalamnya adalah anak yang soleh, yang mendoakan. Jadi anak yang soleh, yang dibina oleh ayahnya itu, diberi makan, diberi pendidikan, apa semua. Itu kesolehan anaknya itu akan didapatkan oleh ayahnya ketika ayahnya berada di alam kubur. Itulah hebatnya kalau mendidik anak, ketika anak jadi soleh, doa yang dipanjatkan oleh anaknya akan menjadi amal jariah untuk ayahnya itu. Sepanjang hidupnya, kalau anak itu berdoa, sepanjang itu pula lah ayahnya di alam kubur mendapatkan pahala. Hmm. Contoh lain Nadia, tadi Al-Quran. Al-Quran yang diwakafkan di masjid. Sepanjang Al-Quran dipakai oleh orang untuk mengaji, sepanjang itu pula dapat. Contoh lain, dia menggali sumur. Salah satunya, dia menggali sumur. Kemudian sumur yang digalinya itu, airnya dimanfaatkan oleh orang sesudahnya. Sejak dia hidup, kemudian setelah dia mati, sumur yang digalinya itu tetap aja dimanfaatkan orang, maka nanti sumurnya itu akan melahirkan amal-amal pahala jariah. Kemudian orang yang mengalirkan air itu dialirkan oleh dia. Sepanjang anunya, air tetap mengalir sampai sekarang dan dimanfaatkan banyak orang. Maka sepanjang air yang dialirkannya mengalir terus, sepanjang itu pula lah pahala yang didapatkan oleh orang. Itu Nadia. Hmm. Itu namanya sodaka jariah. Ada sodaka gairu jariah, itulah tadi memberi makanan, memberi minuman, memberi uang. Misalnya ayah memberikan uang kepada Nadia, itu sedekah gairu jariah. Tapi pahalanya tinggi. Itu. Kalau uangnya dibelikan Al-Quran, terus dia baca, gimana ya? Itu menjadi amal jariah. Oh iya iya iya. Oke Iya. oke. Terus kalau uangnya dibeliin Ini laptop kayaknya Pak biasa, Mehmet, Nadia laptop. sudah mau sudah mau membuat amal jariah ini kayaknya. Iya dong Ya, ayah. ilmu yang diajarkan itu Nadia menjadi amal jariah. Mm-mm. Kalau ilmu itu diajarkan lagi oleh Nadia kepada orang lain dari saya, maka saya mendapatkan multi level pahala. Hmm. Terus sampai kapanpun. Muridnya Nadia mengajarkan lagi pada orang lain, maka bertumpuklah pahala-pahala saya. Itulah sebenarnya kawan-kawan, maka saya itu terus saja. Kalau soal ngajar, saya harus bisa mengusahakannya. Karena apa? Ilmu yang saya ajarkan itu menjadi pahala yang luar biasa. Itu yang dikatakan oleh Nabi, ilmu yuntafa'u bihi. Oke, nah dia terlalu cepat bertanya, nanti kita uraikan itu nanti itu. Baik, baik ayah Anda. Kita sampai jam berapa? Mungkin dia bisa buka pertanyaan Ya lagi. berapa menit lagi? Kalau masih ada lagi bertanya, silakan. Oke, Bapak Ibu disilakan. Jika masih ada Pak Edwin yang di sini nih. Ada Pak Rifai juga. Kalau nggak ada, saya lagi. Oke, Oke, disilakan. silakan. Silakan Silakan. langsung aja Pak, saya soalnya tidak bisa melihat semuanya. Eh, Terima kasih Ayah yang sekarang yang kami tanyakan itu kan waladin soleh iyad pula kan anak yang soleh gitu kan. Nah untuk pengertian walad dan ibnun mohon penjelasan kira-kira murid Oke, masuk anak anak didik kita. Terima kasih Ayah. oke baik. Waladun itu anak. Anak di situ cakupannya luas. Anak biologis dan anak, katakanlah, anak akademik. Anak buah, anak binaan, anak murid. Itu walad. Nah,
Karena itu kata Nabi, waladin sholihin yad'u lahu. Jadi anak yang soleh, anak murid, anak buah, bawahan, murid, pelajar, itu termasuk walad. Walad. Jadi sekarang ini saya kira saya termasuk orang yang paling banyak anaknya dari sisi waladin. Tapi dari sisi ibnun, ibnun itu anak yang lahir dari kita secara biologis. Nah itu. Jadi kalau murid-murid saya di tarbiyah, di mana-mana, itu waladin. Haulai auladi, kalau saya bilang begitu berarti mereka ini anak-anakku. Oh, berarti bukan anak kandungnya Pak Tip itu. Masa sih banyak sekali, 2 kelas, 3 kelas kan. Ya, ibnun itu anak yang lahir secara biologis dari diri kita. Jadi makanya Muhammad bin Ahmad, itu maka dipakai bin. Tidak bisa pakai Muhammad walad Ahmad, tidak bisa. Karena walad itu adalah anak yang dibesarkan oleh seseorang. Ibnun itu anak yang lahir secara biologis dari kita. Itu bedanya. Misalnya, kam waladul lak. Kalau ditanya saya, kam waladul lak? Kasir. Auladi kasiruna. Min Aceh ila Papua. Gitu aja. Kami ibnuka katanya gitu. Berapa anakmu? Anak saya hanya 2. Nah, itu. Berarti dia tanya anak yang lahir secara biologis. Nah dia. Kam bintun lak. Berapa anak perempuanmu? Ma indi bintun. Saya tidak punya anak. Walakin li ibnun. Gitu. Aku punya anak 1. Berarti ibnun itu, oh Pak Atif itu hanya punya anak 1 yang lahir dari dirinya. Gitu. Bukan lahir dari dirinya, nah dia lahir dari istrinya. Gitu. Kan saya tidak bisa melahirkan anak, nah dia. Ibu yang bisa melahirkan. Itu walad dan ibnun. Ibnun itu anak secara biologis, kemudian waladun itu anak secara akademik. Katakan saja begitu. Mungkin anak buah, mungkin anak asuh. Anak yatim yang kita asuh itu Pak Sufyan itu aulad. Aulad. Makanya kalau kita bina anak-anak itu dan menjadi orang soleh semua, tidak terkira itu pahala jariahnya luar biasa. Nah, itu pengertiannya. Baik, ada lagi yang lain. Saya kira waktu kita Nadia cukup. Oke, jika tidak ada lagi Bapak Ibu, mungkin langsung kita closing. Assalamualaikum, Prof. Dalam Ya, ada Pak Alek. Pak Alek. Silakan. Ini Iya. Nadia Profesor Alek. Beliau bidangnya bahasa Inggris. Masya Allah. Ini dosen profesornya tarbiyah ini. Masya Allah. Ya. Kampus mana, Ini Pak? juga Nadia anak saya ini. Anak saya dari sisi walad, bukan dari ibnun. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Mohon izin mau tanya satu, Prof. Silakan. Silakan. Bisa ada waktu. Allah. Tadi ada doa Nabi Musa kalau mengajar itu, Prof, sepertinya bagus juga untuk mengembangkan waladun itu, Prof, untuk Ya, menambah itu. oke. Iya, tafadhal, Prof, insyaallah. Ya, itu ada beberapa doa kan. Iya, Prof. Doa Nabi Musa itu salah satunya itu tadi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Termasuk doa itu yang dibaca ketika kita mengajar. Mengapa Nabi Musa membaca doa itu? Karena lidahnya dia kan cidal, apa sih istilahnya cidal? Cadel ya, cadel. Itu cadelnya itu gara-gara apa? Itu waktu kecilnya itu ketika dipelihara oleh Firaun, itu di situ ada arang, ada makanan. Disuruh pilih. Nabi Musa waktu usia kecil, kata Firaun, kalau dia pilih makanan, aku akan bunuh ini anak ini. Tapi kalau dia pilih arang, katanya, aku tidak akan bunuh. Berarti bukan manusia yang akan menghancurkan kekuasaan. Tapi apa? Nabi Musa memilih arang itu, Pak. Itulah sebabnya, maka lidahnya itu kena panas arang. Gitu. Makanya dia berdoa itu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani
yafqahu qauli. Kau. Supaya mulut lidahnya tadi yang itu bayangkan mulut yang terkena arang panas itu, Oh, so. dia memilih itu kasih masuk di mulutnya. Lalu uh, lalu Asia yang mengeluarkan dari mulutnya itu dikeluarkan oleh Asia. Tapi sudah terlanjur, bayangkan arang kan. Coba. Seandainya katanya dia pilih makanan, aku akan bunuh anak ini. Berarti anak inilah yang akan menghancurkan saya. Kan gitu. Hmm. Bayangkan ketika itu kan Firaun itu sudah mendengar bahwa nanti akan ada seorang laki-laki menghancurkan kekuasaannya. Maka saat itu kan semua orang yang hamil dikumpulkan, ketika dia lahir dibunuh semua. Yang Ibunya laki. Nabi Musa pintar. Ketika dia lahirkan Musa, dia lepaskan di kali Nil itu kan. Hmm. Hanya terdampar di apa? Di pinggir rumahnya Firaun. Ditemukan Masya oleh Asia. Itu ceritanya. Allah. Lalu Asia membawa anak itu masuk ke istana. Kata Firaun, ini anak yang menghancurkan saya. Tidak, ini kita jadikan sebagai anak. Kebetulan Firaun dan Asia tidak punya anak kandung. Tidak punya. Oh. Maka dibesarkanlah. Sudah mulai aneh-aneh dia. Katanya itu di situ dalam kisahnya itu, kalau saat-saat tertentu digendong oleh Firaun, dia tarik jenggotnya Firaun. Ini anak ini kurang ngajar katanya itu. Ini anak ini. Tapi Asia bela. Itu kan anak-anak Pak. Katanya jangan diambil. Anak-anak itu tidak usah. Hebatnya Asia itu. Itulah perlunya kawan-kawan ikuti kajian pada hari Kamis. Hari Kamis itu kajian tafsir. Kita masih dalam kisah para nabi. Para nabi. Masya Allah, amin, insya Allah. Ini kisah bagaimana perseteruan antara Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis. Nanti kita lihat bagaimana sih caranya agar perempuan dekat sama kita. Pak Alek ada ilmunya. Ah, subhanallah. Masya Ya Allah. itu jadi itu ceritanya itu. Jadi yang satu lagi, wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jaharatan fa ahdathumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Insya Allah itu akan apa namanya diperhatikan. Itu agar ceramah kita diperhatikan orang. Kalau yang satu tadi agar kita lincah menyampaikan Lancar. khutbah itu. Hmm. Itu saya kira, wah ini Pak Alex sudah bongkar rahasia saya lagi. Ini keluar Iya, Prof. semua rahasia-rahasia ini. Makasih, Prof. Makasih, Prof. Sama-sama ya. Pak Alex. Oh, ya, sama-sama. Oke, Nadia, Iya. gitu. Baik Ayahanda, langsung ditutup dari Ayahanda terlebih dahulu. Oke, baik. Kawan-kawan sekalian, apa yang dipesankan oleh Luqmanul Hakim yang pertama, jadikanlah hasyatullah itu takutmu kepada Allah sebagai penutup kepalamu. Tapi itu aja belum cukup. Lalu perjalanan hidupmu di dunia ini bagaikan perjalananmu di lautan yang luas dan dalam. Kalau kamu tidak punya alat pengaman, kamu akan mati dan tenggelam di dalamnya. Karena itu katanya itu, jadikanlah takwamu kepada Allah sebagai perahumu. Nah, sebagai perahumu. Kemudian, jadikanlah iman kepada Allah itu menjadi lunas perahumu, katanya itu. Kemudian jadikanlah tawakalmu kepada Allah menjadi layarmu. Dan jadikanlah tasbih dan tahlil itu menjadi dayung-dayung dari perahumu itu, kata. Tapi kata eh, apa namanya Lukman, tapi Kak, saya melihat kamu belum bisa aman kalau hanya dengan itu, katanya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kamu harus percaya kepada hari kebangkitan. Hari kebangkitan itu ibaratnya kamu tidur, kemudian kamu bangun kembali. Kalau kamu tidak bangun, berarti tidak ada kebangkitan. Itu contoh yang diberikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Maka kemudian bertasbihlah dan bertahlillah la ilaha illallah. Afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu pesan Luqmanul Hakim yang kita kaji pada hari ini. Demikian kawan-kawan sekalian, billahi taufiq wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, alhamdulillah demikian kajian hadis kita pada hari ini Bapak Ibu tentang amal-amal jariah
Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayahanda Profesor Dr. Ahmad Fidraya MA atas waktu, pencerahan, ilmu yang diberikan kepada kita semua. Semoga menjadi amal jariah Ayahanda. Dan terima kasih juga Bapak Ibu hadirin yang sudah hadir dan berpartisipasi. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sampai jumpa di kajian kita berikutnya. Mari kita tutup dengan bersama baca doa. Subhanaka Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditutup ya Anda. Ya, oke. Prof, izin Jangan Prof. lupa Nadia, YouTube-nya disebarkan. Iya.